Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Destari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwasyami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarrunahu alam mayyara walaqad ra'ahun nazlatan ukhra. Shadaqallahul azim. Yang dalam hal ini akan disampaikan sambutan dari Kepala SD Negeri Kalibuti kepada beliau Bapak Suwito SPD. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Aziz selaku muallim dan narasumber tausiah pada peringatan pada pagi ini, pada para ustadzah dari Desa Kaliputih yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan SD Negeri Kaliputih yang kami hormati, para siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Sebagai awal, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita semuanya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada yang cukup cerah, kita diberi kesempatan, diberi kenikmatan, kesehatan, iman dan Islam untuk dapat bertemu dalam suatu acara yang istimewa, ya, yang kita laksanakan di Masjid Miftahul Huda. Acara apa itu? Yaitu acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in, pada pengikutnya, dan pada semua umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong umat beliau yang akan mendapat syafaat kita kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami memberikan sepatah kata. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih matur nuwun kepada para ustadzah yang berkenan merawui menghadiri acara PHBI di SD Negeri Kaliputih yang kami tempatkan, kami tempatkan di Masjid Miftahul Huda. Oleh karena itu kami yang diadakan oleh SD Negeri Kaliputih merupakan rangkaian kegiatan program dari SD Negeri Kaliputih yang termasuk dalam program tahunan. Dalam hal ini adalah untuk pembentukan karakter. Oleh karena itu pada kegiatan ini, ya, pada kegiatan PHBI ini bertujuan, ya, kegiatan pada pagi ini bertujuan yang pertama menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan nanti setelah kamu sekalian, ya, anak-anak semuanya mengikuti mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz, nanti mohon untuk didengarkan dengan baik. Keimanan kita, ketakwaan kita, cara beribadah kita akan semakin baik mengikuti pengajian-pengajian yang ada di musola-musola secara rutin, supaya nanti besarnya itu kita mempunyai pengetahuan agama yang baik. Itu yang pertama, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan kegiatan ini diharapkan kita mengenal dan memahami sejarah, khususnya adalah sejarah Islami.
di mana pada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu sejarah Islam yang merupakan tonggak ya adanya perintah sholat ya. Jadi itu ada pepatah, kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Dari sejarah itu kita tahu suatu ilmu, dari sejarah itu kita tahu suatu penemuan dan sebagainya. Jadi sejarah itu bukan untuk di jangan ngemut-ngemut masa lalu perlu diemut-emut untuk tolakan, untuk pangkal tolak kita untuk lebih maju ya. Jadi ada sejarah umum, ada sejarah nasional, sejarah dunia. Nah, kita orang Islam di sini adalah sejarah Islam. Nanti akan disampaikan oleh Pak Ustaz. Tujuan yang ketiga dengan kegiatan ini merupakan kegiatan untuk membentuk karakter ya, karakter siswa di sekolah ya. Dengan kegiatan ini kita bisa mengetahui anak berpakaian muslimat muslim ya, wis beda tampilannya ya. Pak Guru dalam bocah putri, aduh wis pangling ya, bocah lanang wis necis ya, seneng darinya ini pakai seragam dan komen kayaknya karena seragam muslim sama semua kalau pakainya bertaik, tapi itu hanya komenan ya gitu. Jadi dengan acara kegiatan seperti ini, mudah-mudahan pada event-event yang lain, hari besar Islam yang lain, kita bisa melaksanakan untuk memupuk karakter-karakter yang baik. Semakin kita sering mendekat ke ya majelis seperti ini, diharapkan karakter kita menjadi baik, menjadi islami gitu. Selanjutnya tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Bapak dan Ibu guru atas terselesaikannya atas terlaksananya kegiatan peringatan Isra Mi'raj kali ini yang cukup sederhana. Akhirnya kami ucapkan selamat mengikuti, selamat mencari ilmu, selamat mengangsu ilmu nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Aziz selaku narasumber, selaku penyampai pada kegiatan pagi hari ini. Dari kami, dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ananda Ahyar dan Ananda Hamid. Untuk yang pertama yaitu Ananda Ahyar yang akan menyampaikan hafalan surat An-Nasi'ah.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من Sekalian, saatnya masuki acara inti, yaitu acara memberi Nabi Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW, yang dalam hal ini tausiah akan diisi oleh beliau Bapak Aziz Taufik. Kepada Bapak Aziz Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kaliputih beserta Dewan Guru SD Negeri Kaliputih dan tenaga kependidikan di lingkungan SD Negeri Kaliputih, siswa-siswi SD Negeri Kaliputih dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersama-sama mengucapkan tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah paham apa belum sih? Kalau tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau tasbih? Ayo. Kalau tasbih apa? Saya belum tak ada. Tasbih apa? Yang kelas 6 coba. Kalau tasbih apa? Subhanallah. Kalau tahlil apa? Bacaan tahlil? La ilaha illallah. Kalau tarjih, ibu gurunya mungkin. Kalau tarjih apa? Inna. Salawat
Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita selalu mendapat syafaat beliau dunia dan akhirat, terutama besok di yaumil kiamat berupa syafaatul ummah. Apa itu syafaatul ummah? Ayo, jangan mulai tulis ya, jangan mulai bermain. Apa itu syafaatul ummah? Syafaat yang terbesar. Besok kejadiannya di hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Sedikit saya ceritakan, pada hari kiamat itu semua makhluk dihancurkan, tak terkecuali malaikat pun ikut dimatikan. Terangannya itu. Setelah itu semua makhluk ya, kalau Allah makhluk apa bukan? Kalau Allah apa namanya? Khaliq. Kalau makhluk itu yang dibuat, kalau khaliq itu yang membuat. Paham? Ini dalam pengadaan ini harus tahu, apalagi yang sudah kelas gimana. Semua dihancurkan, kemudian setelah hancur semua, dibangunkan kembali, dihidupkan kembali, tak terkecuali manusia. Kemudian semua manusia dibangunkan, disatukan kembali dari tulang-tulang yang telah berserakan, baik yang di bumi maupun yang di lautan. Apa ada yang di lautan? Banyak ya, banyak yang di lautan. Kemarin waktu air jatuh itu di perairan Betawi kan nggak ketemu semua, itu di lautan kan ya, ratusan orang nggak ketemu semua, termasuk masih banyak lagi pelaku Malaysia itu. Sama Malaysia bahkan pesawatnya sampai hari ini detik ini belum ketemu kemana limbahnya. Kalau kabarnya kan masuk ke samudra yang apa itu ya, yang sampai sekarang nggak ketemu. Itu semua besok dibangunkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ manusia menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang waktunya terasa begitu lama, sedangkan matahari diturunkan di atas kepala setinggi tombak. Setinggi tombak kan berapa sih? Pendek banget. Kalau sekarang ya, yang jaraknya berapa ribu kilometer saja kita sudah kepanasan. Yang di bawah garis khatulistiwa yang masih beribu-ribu kilometer itu, kalau kita ke sana di daerah yang di bawah garis khatulistiwa itu nggak kober, pakai baju kepanasan. Itu orang-orang yang sudah pernah ke sana kan putih banyak yang kerja di proyek. Itu kalau pertama berapa minggu itu kulit sampai kadang melepuh. Itu benar. Kok besok diturunkan sampai segitu tanpa ada yang menghalangi? Kalau kita kan masih bisa berteduh di bawah pohon kayu, bisa berteduh di ember rumah orang, atau di dalam rumah sudah kepanasan. Sampai akhirnya manusia
saling bertanya-tanya sampai kapan pengadilan Allah akan dilaksanakan. Ini maaf belum sampai ke Isra Mi'raj jam 8, nanti insya Allah jam 9 selesai lah. Sedikit. Akhirnya umat Nabi Adam ke Nabi Adam mengadukan nasibnya. Ya Adam, Anda adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah kepada Allah untuk disegerakan hisab manusia. Bagaimana jawab Adam? Adam sambil menangis menjawab, hai anak putuku, hai anak-anakku, anak cucuku, saya tidak dibenarkan, tidak diberi wewenang oleh Allah untuk memohon, karena dalam hidup saya pernah melaksanakan satu kesalahan. Kesalahannya apa? Kita itu manusia pertamanya, Nabi Adam itu hidup di dalam surga sendirian waktu itu ada. Kemudian diciptakanlah ibunda kita semua. Siapa? Ibu kita semua siapa? Untuk mendampingi Nabi Adam siapa? Ayo, Siti Hawa dijodohkan dengan Siti Hawa. Ini pelajaran bagi kita semua, baik anak-anak kelak setelah memasuki dunia rumah tangga maupun kita yang sudah berumah tangga, bahwa seorang suami harus bisa mendidik istri. Nabi Adam tidak bisa mendidik istrinya yang dirayu-rayu, digoda oleh setan supaya nanti menjadi sebab Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Karena memang setan itu adalah musuh bebuyutan manusia. Kenapa kok menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa? Karena setan yang dulu juga hidupnya di surga. Gara-gara Nabi Adam dibuat, setan diusir oleh Allah, dikeluarkan dari surga, dilemparkan ke alam yang dinamakan dunia. Sekarang ada di sekitar kita banyak banget. Bahkan mungkin di dalam masjid ini pun ada setan, cuman kita tidak bisa melihat karena setan itu termasuk dari salah satu makhluk gaib atau makhluk halus. Kalau makhluk halus sebenarnya tepung juga makhluk halus. Ya, tepung makhluk halus tapi kelihatan. Yang jelas makhluk gaib yang kepandaiannya luar biasa. Ya, setan itu kepandaiannya luar biasa. Setan bisa berubah jadi pohon, setan bisa berubah jadi batu, setan bisa berubah jadi manusia atau menyerupai manusia. Insya Allah di sini bukan ada yang jelmaan dari setan. Nah, itu beda. Tidak ada kan? Semua nyata ya anak kita semua. Tidak ada yang dari setan. Nah, dengan kepintarannya akhirnya benar-benar berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Menggoda Nabi Adam tidak mampu, maka melewati istrinya. Karena Allah sudah melarang satu buah di surga yang tidak boleh dinikmati oleh Adam. Lainnya boleh, asal jangan buah itu. Akhirnya menimbulkan syahwat pada Hawa
yang kepingin banget makan buah itu, akhirnya merayu suaminya Nabi Adam. Sudah dibilangi, sudah dikatakan tidak boleh Allah itu dimakan, tapi akhirnya dirayu-rayu terus. Akhirnya Nabi Adam mau memetikan buah tersebut, yang akhirnya dikeluarkan dari surga. Sampai sekarang kita juga harus hidup di dunia karena kita berasal dari surga, maka kita harus berusaha kembali ke surga, ya. Kita berasal dari surga, maka kita harus kembali ke surga. Kayak kita tadi berangkat dari rumah, maka kita harus kembali ke rumah. Ada yang mau sekolahkan terus? Ya. Kita harus kembali ke rumah. Kita dulu rumahnya surga, maka kita harus kembali ke surga. Caranya apa? Dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit cerita ya. Nanti kalau kepanjangan nggak nyampe tadi suami miraj. Kemudian saya bangga ya, sampai akhirnya saya langsung saja ke titiknya. Umat memohon pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kanjeng Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, memohon supaya hisab segera dimulai. Akhirnya dengan sujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hisab pun dimulai. Itu yang namanya syafaatul ummah. Makanya kita semua harus tahu bagaimana caranya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menuntut ilmu, mencari ilmu. Makanya ya, karena pentingnya ilmu inilah sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan wahyu pertama, yaitu surat, siapa tahu? Menurunkan wahyu pertama surat apa? Masa surat Nas, surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5, baru ayat 1 sampai dengan 5. Itu yang pertama ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah olehmu. Langsung Allah memerintahkan manusia untuk belajar ya. Itu karena sangat-sangat pentingnya ilmu. Kemudian ini maaf ya Bu Guru, Pak Guru, saya sedikit menyinggung masalah bacaan-bacaan yang tadi dibaca oleh beberapa anak. Yang pertama yaitu dari Qori yang membaca Al-Quran. Nah, siapa itu tadi? Mumpung masih belajar, tujuannya bukan menyinggung tapi meluruskan ya. Jadi boleh memotong bacaan ayat Quran. Tadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil
Aqsa. Di situ berhenti. Ya, di situ berhenti. Seharusnya ngulanginya jangan Masjidil Aqsa ya. Itu membuang 2 atau 4 huruf. Ilal yaitu alif dan f. Ilal berarti 5 huruf. Alif, lam, ya, alif, lam, 5 huruf. Harusnya ngulanginya ilal Masjidil Aqsa, jangan Masjidil Aqsa. Jangan membuang huruf. Itu nanti kalau dalam suatu perlombaan tilawah salawat Al-Quran, kalau sudah kayak gitu, juri itu jadi nggak mau menilai, bahkan mengurangi nilai. Ya. Jadi mulai belajar kayak gitu. Makanya kalau ngaji tempat saya mulai dilatih kayak gitu. Memang ustadz mengajarkan Quran itu harus menguasai beberapa ilmu. Satu, ilmu tajwid itu pasti, karena itu ilmu membaca Al-Quran. Kedua, ilmu nahwu. Ketiga, ilmu sorof. Ketika tidak menguasai salah satu dari ilmu itu, saya yakin kalau anak salah membaca akan dibiarkan. Ya, ini salah satunya. Yang kedua, yang tadi dibaca oleh Ahyar. Bisa hiroh min mati bertemu dengan bab. Yang pertama itu yang tadi kurang lurus ya, tajwidnya ya dibenarkan ya. Bacaannya itu min mati bertemu dengan bab harus dibaca dengan dengung. Dalam itu kayak gitu. Terus martutum bisa hiroh harusnya dibaca panjang, dibaca pendek, ya, mengurangi 1 huruf, ya, diperhatikan. Kalau untuk yang dibaca tadi, salah satu sudah benar di dalam tajwidnya, cuman hafalannya masih kurang kayak saya, makanya saya ngaji menyampaikan karena hafalannya kurang. Diperbaiki ya, hafalannya udah bagus itu, udah bagus. Hadirin anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Kayu Putih yang saya cintai, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 tahun 621 Masehi, 1 tahun sebelum tahun Hijriah atau 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Karena Nabi hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi. Yang dari pertama pertanyaan, apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Dari pengertian dalilnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ila akhirih. Itu bahwa Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari dari
Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Jadi perjalanannya malam hari. Berjalannya dengan siapa? Didampingi oleh malaikat Jibril. Ya. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram, dari Masjid Haram Mekah di Arab Saudi sampai ke Masjid Aqsa Palestina yang jaraknya itu kurang lebih 1239 kilometer. Kalau ditempuh dengan jalan kaki kira-kira berapa minggu ya? Kalau jalan-jalan dengan kaki insya Allah sudah kecapean. Tapi ini yang menjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya asro bi'abdi dari pengertian ayat ini itu tidak ketahuan. Asro bi'abdi. Makanya salah satu dari hikmah Isra Mi'raj adalah fitnah linnas, cobaan manusia. Di sini banyak yang waktu zaman Nabi Muhammad setelah diceritakan Isra Mi'raj, banyak umat Muhammad, umat Islam yang murtad. Lalu jaraknya jauh banget ya. Dari Mekah sampai dari Mekah sampai Palestina 1200 km lebih. Kok ditempuh dalam waktu satu malam. Itu secara akal kan sudah di luar nalar. Makanya ketika itu banyak umat Islam yang murtad, keluar dari Islam karena pemahamannya hanya dengan akal, tidak dengan iman. Makanya kita harus memahami agama jangan mutlak dengan akal, tapi harus ukurannya dilandasi iman. Ini yang harus kita pahami. Kemudian setelah sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu mi'raj? Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa Palestina sampai dengan langit ketujuh Sidratul Muntaha. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha dan nantinya sampai ke Mustawa, sampai ke Mustawa. Perjalanan ini Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dikehendaki oleh Allah, diatur oleh Allah, didampingi malaikat Allah itu naik kendaraan, yaitu apa kendaraannya? Buruk. Sebenarnya buruk ini adalah hewan dari surga. Hewan dari surga. Waktu itu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari buruk di surga. Ternyata ada satu buruk yang sangat kurus, dan sangat loyo. Karena buruk ini tidak mau makan, tidak mau minum. Akhirnya malaikat Jibril ini mendekati buruk ini. Buruk, kenapa kamu begitu kurus, begitu loyo? Ya, kurus
Oh iya. Kalau anak-anak kan yang lurus nggak loyo ya, semangat ya, semangat. Ini lurus loyo. Si burung menjawab, saya tidak bisa makan, tidak bisa minum, saya merindukan dinaiki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jawabannya ini, maka malaikat Jibril langsung mengambil buruk ini untuk kendaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas kudrat irodatnya Allah yang tadinya bangun saja tidak bisa, langsung semangat, langsung bergerak cepat, langsung ke hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di langit pertama sampai ke langit pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Ketika itu Nabi Muhammad memperhatikan keadaan Nabi Adam. Nah, di sekeliling Nabi Adam itu terlihat noktah hitam atau titik-titik hitam. Ketika beliau menengok ke kanan, beliau tersenyum bahagia. Tapi ketika menengok ke kiri, beliau menangis terseduh-seduh, menangis sedih. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada Jibril, ya Jibril, kenapa kok Nabi Adam kalau nengok ke kanan tersenyum bahagia, kalau nengok ke kiri nangis terseduh-seduh bersedih? Jibril menjawab, itu adalah tanda ketika Nabi Adam menengok ke kanan melihat anak cucunya yang masuk ke surga, menikmati kenikmatan surga. Jadi Nabi Adam tersenyum bahagia. Ketika Nabi Adam menengok ke kiri, Nabi Adam melihat anak cucunya yang masuk ke neraka. Yang betapa di neraka itu, siksa-siksa neraka itu begitu berat, begitu menyedihkan, begitu menyakitkan. Akhirnya Nabi Adam tidak kuat melihat, selalu menangis. Makanya kita jangan sampai masuk ke neraka, ya. Jangan sampai masuk ke neraka. Sebagai anak, pertama yang harus dilaksanakan adalah berbakti pada kedua orang tua, ya. Berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Jangan menyusahkan orang tua, jangan bikin orang tua kesel, marah, ya. Kalau diperintah orang tua nurut, ya. Jangan bikin kesel orang tua. Kemudian naik ke langit kedua, Nabi Adam bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Dan di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di langit ketujuh ini kemudian Nabi ke Sidratul Muntaha. Nabi ke Sidratul Muntaha. Kemudian oleh malaikat Jibril diperintahkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di mustawa. Di mustawa.
Kemudian setelah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kemudian Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa Nabi langsung menjawab senang dengan jawaban Allah ini, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu? Tidak, yang kepikiran Nabi bukan diri sendiri tapi umatnya. Ini dari cerita ini kita ya anak-anak harus bisa mengambil hikmah, harus bisa mencontoh. Siapa tahu suatu saat menjadi seorang pemimpin. Tapi saya yakin semua akan jadi pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga. Kalau sekarang ya ada yang jadi ketua kelas, jangan mementingkan diri sendiri ya, jangan mementingkan diri sendiri. Maka apa jawaban Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian dijawab oleh para malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang setiap sholat bacaan ini selalu kita baca, yaitu bacaan apa? Bacaan apa? Bacaan tahiyat atau tasahud ya. Bacaan tahiyat atau tasahud. Kalau sholatnya di atas 2 rakaat ya 2 kali kita baca. Kalau sholat 2 rakaat cuma 1 kali kita baca. Yang sholat 2 rakaat sholat apa? Sholat fardu. Sholat subuh. Yang 3 rakaat maghrib. Berarti selain subuh dan maghrib adalah 4 rakaat. Itu bacaan tahiyat. Ayo kita baca bareng. Ayo bareng. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaikum dulu mana langsung assalamu alaikum. Assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Coba yang serius ya, anak putra tok. Ayo siap. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Alaina sebenarnya ada assalamualaikum. Jadi mereka bubar. Jadi assalamualaikum.
Assalamu Yuk ngajinya kok masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Baru tadi berkali-kali diucapkan ditanya sudah hilang, apalagi nanti ke rumah ditanya bubar. Di mana? Musola, masa di musola? Di Mustawa namanya ya, tempatnya Mustawa. Jadi kalau Sidratul Muntaha masih di langit 7, naik ke Mustawa itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikat-malaikat yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sembarang malaikat bisa masuk, yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah besok besok ketika kita masuk surga, semoga semua yang ada di sini menjadi ahli surga. Allahumma. Salah satu kenikmatan yang terbesar di surga adalah bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia tidak mungkin membayang-bayangkan kayak apa Allah juga tidak boleh, karena Allah tidak bisa dibayangkan. Kalau dipikirkan kekuasaannya boleh, tapi membayangkan wujud dari Allah tidak boleh, rupa dari Allah tidak boleh. Tapi kita harus iman, yakin bahwa Allah itu ada dan Allah itu wujud. Kita yakin ada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya bacaan tasawuf. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memulai salah satu syariat Islam, yaitu mengerjakan sholat, ya, mengerjakan sholat. Yang awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 50 waktu, ya, 50 waktu. Coba kali 50 waktu, 5 waktu aja banyak yang nggak sholat, ya, ya enggak? 5 waktu aja banyak yang nggak sholat, apalagi 50 waktu nggak kober sholat. Yang akhirnya sampai ke Nabi Ibrahim, dari turunnya Nabi Ibrahim untuk menyarankan Nabi Muhammad SAW untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon keringanan. Akhirnya diputuskan 5 waktu sampai sekarang, ya, 5 waktu sampai sekarang. Makanya anak-anak yang sudah berumur di atas 7 tahun wajib melaksanakan sholat. Kelas 1 berapa tahun? Kelas 1 berapa tahun? Ada yang 6, ada yang 7, ada yang masuk 8. Ya. Kalau kelas 2 7 atau 8 tahun. Kalau kelas 3 sudah di atas 8 tahun, makanya sudah harus sholat, ya, sudah harus sholat. Jangan kemana-mana, ya. Sudah harus sholat.
Tapi kelas 4 saja ya, banyak yang belum bacaan sholatnya benar. Ya, makanya belajar dan belajar. Kembali dari anak yang soleh apa enggak? Hah? Iya, semua kembali dari anak yang soleh. Makanya turuti perintah Allah, turuti perintah orang tua. Insya Allah orang tuanya yang selalu memerintahkan anaknya untuk sholat. Bahkan ketika sudah 7 tahun belum sholat, Nabi membolehkan memukul, tapi memukul dengan tujuan mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan ya, tapi pukulan yang mendidik. Setiap waktu sholat enak, ayo sholat. Setiap waktu sholat enak, ayo sholat. Orang tuanya kalian kayak gitu apa enggak? Waktu sholat dicari-cari apa enggak? Ketika dulu lagi bermain-main dicari apa untuk sholat? Ketika subuh masih tidur dibangunkan untuk sholat apa enggak? Itu wajib orang tua itu. Wajib kalau sudah 7 tahun wajib membangunkan. Kalau sudah 7 tahun atau 8 tahun wajib mencari anak itu kalau waktu dulu belum sholat. Meskipun belum mau melaksanakan sholat, tapi sudah wajib mencari, memberitahu bahwa ini waktu sholat harus sholat. Nah, dan mungkin ketika sholat juga benar atau mungkin bahkan tidak melakukan itu wajib bagi orang tua. Masih terus apa sudah? Masih seperempat lagi. Ini masih banyak dari hikmah Isra Mi'raj. Yang penting ya, karena Isra Mi'raj ini intinya kita diwajibkan sholat. Anak-anak saya mohon berlatih sholat ya, duhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, dan subuhnya. Syukur-syukur ke masjid, ke musola, tapi ada kuris ya. Tujuannya sholat. Setelah sholat pada ngaji, pada tadarus, pada baca Quran. Jadi kita harus berlatih disiplin ya, karena sholat ini salah satu hikmah dari sholat adalah melatih kita disiplin. Di samping itu melatih kita jujur ya, melatih kita jujur. Meskipun sholat kita sendiri di kamar ya, sholat zuhur 4 rakaat, kalau kita nggak jujur dilaksanakan 1 rakaat bisa jadi. Karena pelatihan jujur, kita merasa diawasi oleh Allah, tetap dilaksanakan 4 rakaat. Kalau kita nggak jujur, sholat harus membaca Fatihah. Kalau kita sholat sendirian, sholatnya sholat zuhur atau asar misalkan, bisa jadi kita nggak mau baca Fatihah. Tapi kita dilatih untuk jujur, salah satunya itu. Hanya kalau sholatnya benar, sholatnya lahir batin, insya Allah tingkah lakunya juga benar. Makanya as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah dari perbuatan yang tidak baik dan perbuatan yang munkar. Nah, makanya sholat yang benar, baik bacaannya, gerakannya maupun hati kita semua. Jadi insya Allah sholat itu akan membawa kita ke dalam kebenaran. Kalau sholat orang udah sholat kok tinggal lakunya belum benar, berarti sholatnya juga belum benar, walaupun kelihatannya benar. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semua kesalahan mohon dimaaf. Sebenarnya masih banyak yang harus dipelajari, termasuk peristiwa apa yang ada di dalam Isra Mi'raj yang bisa saya sampaikan.
tapi karena waktunya dan keadaan anak-anak kita sampai, saya akhiri dengan 40 sekarang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng ya, berdoa bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana ta'ala wa Allahumma Terima kasih.